Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa untuk kelancaran apa yang akan kita lakukan, proses belajar mengajar pada hari ini. Siapa yang biasa memimpin doa? Ya, silakan berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Tetapi sebelum memulai pelajaran, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Ya, minggu yang lalu kita belajar secara daring mengenai apa? Makna yang Makna tersirat dalam Ya, makna yang tersirat di dalam teks anekdot. Itu pertemuan kita minggu yang lalu secara daring. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita minggu yang lalu, mempelajari tentang unsur, struktur, dan unsur kebahasaan teks anekdot. Mempelajari tentang apa? Tentang struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, kalian tahu struktur? Tahu? Seperti anggota tubuh. Anggota tubuh kita memiliki struktur. Ada apa? Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, begitupun teks anekdot. Dia memiliki struktur. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti. Apa sajakah struktur yang ada di dalam teks anekdot. Dan juga kalian akan mempelajari unsur kebahasaannya. Nah, di dalam teks anekdot itu apa saja unsur kebahasaannya. Nah, baik, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Bapak di sini akan membagi kelompok. Nah, anggota kelompoknya masih seperti minggu yang lalu, seperti kita daring ya. Masih ingat anggota kelompoknya? Masih. Nah, itulah anggota kelompok kalian nanti di saat melakukan pembelajaran. Nah, untuk hal-hal yang ingin kita lakukan di dalam pertemuan ini, Bapak sudah menyusun RPP. Apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan nanti? Kegiatan yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita selama proses belajar mengajar ini, yang pertama ada stimulus namanya. Nanti kalian diberikan stimulus tentang materi pelajaran. Nah, setelah kalian mendapatkan stimulus, kalian akan mengidentifikasi masalah. Kalian akan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks anekdot. Nah, langkah selanjutnya mengumpulkan data. Kalian akan mengumpulkan data apa-apa saja struktur yang ada di dalam teks anekdot, apa-apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Setelah kalian mengumpulkan data, membuat pertanyaan, identifikasi masalah, lalu langkah selanjutnya kalian mengumpulkan data. Kalian cari apa-apa saja unsur yang ada di dalam teks anekdot dan apa-apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Setelah
kalian mengumpulkan data, kalian menyatukan data-data itu secara ya, langkah selanjutnya nanti kalian akan menyimpulkan. Jadi kalian menyampaikan kesimpulan dari kalian mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Nanti perwakilan anggota kelompok. Paham ya? Paham? Ya, itulah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada kegiatan hari ini. Ya, baiklah anak-anak, kita akan memasuki kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini, kegiatan awalnya kalian akan melakukan evaluasi awal ya. Nah, evaluasi awal ini Bapak sudah buat di dalam Google Form. Nanti linknya Bapak kirimkan ke grup kelas kalian dan kalian kerjakan dulu evaluasi awal ya. Sekarang Bapak kirim ya. Lihat di HP-nya masing-masing. Kalau sudah masuk, silakan dibuka dan kalian kerjakan dulu evaluasi awalnya. Silakan. Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Sinyal ya? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjakan ya. Diperhatikan sebelum mengerjakan kalian tulis nama dan kelas, dan untuk passwordnya sudah tahu ya. Anekdot huruf besar semua. Ya, sudah selesai ya. Bapak lihat. Ya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan link PPT dan juga materi pelajaran ya. Ini sebagai bahan untuk kalian mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Bapak kirim juga melalui grup kelas kalian ya. Silakan nanti dipelajari. Sudah masuk ya? Sudah ya? Sudah. Baiklah anak-anakku sekalian, langkah selanjutnya Bapak akan membagikan teks anekdot. Nah, teks anekdot ini kalian baca dulu nanti. Ini seperti Bapak sampaikan, Bapak kirimkan melalui link ya, grup kelas kalian. Sudah mendapatkan? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, coba kalian baca dulu. Setelah kalian baca, kalian buat pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang teks anekdot itu. Yang pertanyaan itu nanti akan kalian jawab. Nah, jadi sekarang langkah awalnya adalah membuat pertanyaan. Silakan dibuat pertanyaannya di kertas ya, ditulis.
Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah membuat pertanyaan ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi, pertanyaan tentang abstrak, tentang koda, tentang kalimat retoris, tadi ada yang bertanya ya, tentang konjungsi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkannya? Dari pertanyaan yang banyak itu, kalian simpulkan menjadi 2 pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa? Pak, Ya, silakan. pada bagian-bagian manakah dalam teks anekdot tersebut yang terdapat struktur teks anekdot? Ya, pada bagian manakah dalam teks anekdot itu yang terdapat strukturnya? Pintar ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain yang kedua untuk ya, silakan. Pada bagian-bagian manakah yang memuat unsur kebahasaan dalam teks anekdot tersebut? Ya, pada bagian manakah yang memuat unsur kebahasaan? Bagus sekali ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi 2 pertanyaan inti inilah yang akan kalian cari jawabannya di saat kalian mengumpulkan data. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan data. Kalian mencari apa-apa saja, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang struktur dan tentang unsur kebahasaan. Ya, silakan dicari dulu. Ditulis di bukunya dulu ya, di buku latihan kalian. Ya, silakan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah melewati tahap pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah kita menyatukan data-data yang sudah kalian dapatkan melalui diskusi kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih. Nah, silakan kalian bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan, lalu kalian diskusikan apa yang sudah kalian dapatkan ketika kalian mengumpulkan data. Ya, silakan. Silakan, yang ini maju saja ke depan. Ini ke depan, ini kelompok. Ya, silakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Nah, jadi dari data kalian masing-masing itu kan belum tentu benar. Ya. Jadi kalian diskusikan data-data itu menjadi satu pendapat secara berkelompok. Ya, silakan didiskusikan. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah berdiskusi secara kelompok. Sekarang langkah selanjutnya kalian menyampaikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian dapatkan ya. Nah, siapa yang perwakilan kelompok yang mau menyampaikan?
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Susinta, mewakili kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada bagian abstrak yang kami temukan, pada suatu hari Tutut, anaknya Pak Soeharto, lewat jalan tol di Jakarta. Pada bagian orientasi yang kami temukan, Tutut yang emaknya enggak punya uang seribuan mengeluarkan uang 50.000 rupiah, langsung saja menyodorkan tuh. Pada bagian krisis yang kami temukan, Bapak, masa uang 2.000 rupiah aja dibalikin? Tadi Bu Tutut dan Pak Tommy lewat kebalikannya 47.000 dan 17.000 aja diberikan ke saya. Masa Bapak yang 2.000 aja diminta kembalian? Pada bagian reaksi yang kami temukan, penjaga tol dengan cetakan menjawab, "Ya tuh Pak, pertanyaan gampang toh. Jelas Tutut dan Tommy tuh anaknya presiden." Pada bagian koda yang kami temukan, Soeharto, "Pintar kamu, tahu mereka anak presiden. Nah, sedangkan saya anak petani. Sekarang mana kembalian saya?" Ya, Sudah Pak. selesai ya? Iya. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang struktur yang ada di dalam teks Anekdot. Apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Apakah ada perbedaan atau sama dengan kelompok? Ya, silakan kelompok 5, silakan. Kami sependapat dengan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1. Sependapat ya. Ya, jadi hampir sama artinya jawabannya dengan kelompok 1. Ya, lanjut kita bagian unsur kebahasaannya. Siapa yang menyampaikan dari kelompok 2? Silakan kelompok 2. Sebelum saya menyimpulkan hasil, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lilistari, perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan: 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimat pada teks. Pada suatu hari Tutut, anaknya Soeharto, lewat jalan tol di Jakarta. 2. Kalimat retoris. Contoh kalimat pada teks, Anda tahu siapa Tutut dan Tommy. 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kalimat pada teks, setelah beberapa jam Soeharto dengan mobilnya lewat jalan tol. 4. Penggunaan kata kerja aksi. Soeharto mengeluarkan uang 5.000 rupiah dan disodorkan ke penjaga tol. 5. Penggunaan kalimat pemerintah. Contoh kalimat pada teks, sudah simpan saja uang keluarga Anda. 6. Penggunaan kalimat seru. Contoh kalimat pada teks, 1. Ya, tahu Pak. 2. Tunggu dulu Mas. Sudah Pak. Ya, baik. Itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang unsur kebahasaan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya Pak. Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kami sependapat dengan kelompok 2. Pendapat? Tidak ada perbedaan? Ada. Tidak ya. Ya, sudah. Kita sudah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini apa yang sudah kalian temukan sudah disampaikan melalui diskusi. Ya, anak-anak sekalian, tiba sekarang kita pada kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Sebelum saya menyimpulkan, perkenalkan, nama saya Rika Fazlia, mewakili kelompok 3 yang akan menyampaikan unsur kebahasaannya. Menurut kelompok kami, Ya, baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dari proses awal kalian
mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menyatukan data, menyampaikan dan memperbaiki LKPD. Ini adalah tahap akhir penutupan. Nah, pada bagian penutupan ini kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa di antara kalian yang mau menyampaikan refleksi? Saya, Pak. Ya, silakan disampaikan refleksinya. Setelah melalui proses belajar mengajar, saya bisa menentukan struktur yang ada dalam teks anekdot. Dan kegiatan belajar ini sangat menyenangkan karena menggunakan aplikasi saat mengerjakan evaluasi awal dan evaluasi akhir. Ya, bagus sekali ya. Jadi setelah belajar ini dia bisa mengerti apa yang terdapat di dalam teks anekdot. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Setelah melalui proses belajar mengajar, saya bisa menentukan unsur kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Dan kegiatan belajar ini sangat menyenangkan karena ada media yang bisa membantu pemahaman saya tentang struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi sudah menyampaikan refleksi. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah belajar tentang teks anekdot. Kalian sudah mengetahui unsur kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Dan juga kalian sudah mengetahui struktur yang ada di dalam teks anekdot, bagaimana mencarinya, dan kalian sudah bisa menemukan. Nah, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang cara menciptakan kembali teks anekdot. Sebelum itu nanti Bapak akan menyampaikan penugasan ya. Bapak kirim melalui grup kelas kalian untuk penugasan. Kalian kerjakan, itu adalah bahan kita untuk minggu yang akan datang. Demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat ya, dan akan berguna tentunya bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan kita. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan dipimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.